Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 9th grade students. How are you today? Welcome back to our channel. In this occasion, we will study chapter 9. The title is What is it? We will talk about report text. Okay, prepare yourself, open your book, think globally, act locally, chapter 9. Well, students, in this occasion, we will learn to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. Before learning about report text, I will show you some text. The first text is buffalo. The title of the second text is bed. The third is materials, and the fourth is wood. This text talk about animal, things in general. We call this text report text. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan bunyi loncengnya, like, share, dan komen. Anak-anak, setelah tadi kalian melihat contoh-contoh text report, apa kesimpulan kalian? What is report text? Apa itu text report? Report text is describing the things in general. A report text also refers to a range of natural or a man-made and social phenomena in our environment. It tells the general classifications of something. A report also tells us the part, qualities, habits, behaviors, and all the uses. Text report adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara umum. Text report juga mengacu pada berbagai fenomena alam atau fenomena buatan manusia dan fenomena sosial di lingkungan kita. Text report menceritakan klasifikasi umum tentang sesuatu hal. Text report juga menginformasikan pada kita tentang bagian, kualitas, kebiasaan, perilaku, atau kegunaan dari suatu benda. What about the social function of report text? The social function of the report text is to describe information about a subject that usually contains facts, descriptions, and information about the subject, especially its parts, behavior, and qualities. Anak-anak, fungsi sosial dari text report adalah menyampaikan informasi tentang suatu subjek yang biasanya berisikan fakta-fakta, deskripsi, dan informasi tentang subjek tersebut, terutama bagian-bagiannya, perilaku, dan kualitasnya. Okay, student, we go on with the generic structure of report text. The generic structure of report text is general classification and description. Anak-anak, struktur umum dari text report adalah general classification atau klasifikasi umum dan description atau penjelasan. Pada general classification, di situ dinyatakan klasifikasi umum misalnya tentang hewan, tempat umum, tanaman, dan lain-lain yang akan dibahas secara umum. Sedangkan dalam description, itu biasanya memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Intinya, dalam description berisi tentang penjabaran dari klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Anak-anak, untuk lebih sederhananya, kita bisa melihat generic structure dari text report dalam tabel berikut.
Berikutnya, yang tak kalah penting dalam pembahasan text report adalah language features atau ciri kebahasaan text report. Text report memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan nomina umum atau general nouns seperti reptiles in Komodo Island. Yang kedua, menggunakan verba copula atau penghubung atau kita sebut relating verbs, yaitu untuk menjelaskan ciri-ciri, misalnya reptiles are scaly animals. Ciri ini berlaku untuk semua reptilia. Yang ketiga, menggunakan verba tindakan atau action verbs dalam menjelaskan perilaku. Misalnya, lizards cannot fly. Yang keempat, menggunakan kala kini atau simple present tense untuk menyatakan suatu yang umum. Misalnya, Komodo dragons usually weigh more than 160 kg. Yang kelima, menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Misalnya, water contains oxygen and hydrogen. Baiklah anak-anak, setelah kita mengenal definisi text report, kemudian fungsi sosial, struktur umum, dan ciri-ciri kebahasaan dari text report, sekarang saatnya kita menganalisa beberapa text report. Teks yang pertama judulnya adalah Buffalo. Kita analisa generic structure-nya dulu ya. Nah, dalam teks ini generic structure-nya kita lihat yang pertama general classification-nya adalah Buffalo are big, strong, dark color mammals with huge horns. Jadi, buffalo atau kerbau itu adalah termasuk binatang mamalia. Dan pada description jika kita baca, kita akan mendapatkan informasi tentang habitat, kebiasaan, dan manfaat dari kerbau tersebut. Silahkan kalian baca dan coba kalian analisa baik-baik. Text report yang kedua judulnya adalah lion atau singa. Dalam general classification kita lihat di situ, the lion or Panthera leo is one of 4 big cats in the Panthera genus and members of the Felidae family. Jadi singa itu merupakan marga Panthera dan merupakan keluarga Felidae. Di sini lebih dijelaskan ya, kalau lion atau singa itu dari marga apa dan keluarga apa. Nah, sekarang kalian perhatikan dalam description, kalian dapatkan informasi apa saja. Silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing. Anak-anak, dalam definisi text report tadi, kita tahu bahwa text report itu menginformasikan kepada kita tentang bagian-bagian, kualitas, kebiasaan, perilaku, atau kegunaan suatu benda. Nah, sekarang mari kita analisa satu teks ya. Apakah sudah ada unsur-unsur seperti yang ada dalam definisi tersebut? Baiklah, kita akan menganalisa teks buffalo. Kita perhatikan di situ dari teks buffalo ini kita bisa mendapatkan informasi yang pertama yaitu spesies atau jenis dari binatang kerbau. Kerbau termasuk jenis binatang mamalia. Berikutnya adalah informasi tentang habitat atau tempat hidup. Kalian bisa baca di situ ada 4 informasi yang kita dapatkan. Berikutnya yaitu habits atau kebiasaan. Dalam teks tersebut kita mendapatkan 2 kebiasaan dari kerbau. Selanjutnya adalah physical karakteristik atau ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik dari binatang kerbau antara lain big, strong, dark color, mammals with huge horns ya. Berikutnya selain
Ciri-ciri fisik, ada juga ciri-ciri emosional. Ada 2 di situ, dan function atau fungsi atau manfaat dari binatang kerbau. Lengkap ya di situ informasinya. Jadi sudah sesuai dengan definisi tentang report text. Anak-anak, seperti dalam definisi text report tadi, bahwa dalam text report itu berisi tentang penjelasan umum tentang suatu hal, misalnya binatang, kemudian benda atau tempat umum. Nah, tadi kita sudah menganalisa tentang hewan. Nah, sekarang kita coba analisa teks yang lain. Kali ini judulnya adalah teks atau pajak. Dalam teks ini kita mendapatkan informasi antara lain main idea yang pertama yaitu definition atau definisi. Sedangkan detail facts atau fakta-fakta rincinya yang kita dapatkan antara lain elements, characteristics, and functions. Tentu saja unsur-unsur yang kita dapatkan di sini berbeda dengan text report tentang hewan. Contohnya kita tidak ada habitat di dalam teks ini. Nanti kalian silakan ya di rumah mencoba mencari contoh teks report yang lain dan coba kalian analisa, kemudian dibandingkan antara binatang, kemudian benda atau tempat umum. Informasi-informasi apa saja yang kalian dapatkan dari teks-teks tersebut. Jika tadi kita sudah menganalisa tentang generic structure dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam text report, sekarang kita coba untuk menganalisa unsur-unsur kebahasaan dari text report. Kalian perhatikan di situ di kolom kiri dan kanan. Kolom kiri itu berisi text report dan yang kanan berisi unsur-unsur kebahasaan dari text report. Di situ warnanya disesuaikan dengan unsur kebahasaan. Yang pertama menggunakan nomina umum berwarna merah, dan dalam text report yang menggunakan nomina umum juga diberi warna merah. Begitu juga untuk verba copula atau penghubung, kemudian verba tindakan, kemudian simple present tense, dan juga istilah teknis atau ilmiah. Kalian baca pelan-pelan dan coba kalian analisa secara mendalam. Bagaimana anak-anak penjelasan tadi? Saya harap sekarang kalian sudah paham tentang text report. Apa itu text report? Apa fungsi sosialnya? Bagaimana generic structure dan juga ciri-ciri kebahasaannya. Sekarang saatnya kita berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan text report. Teks yang pertama yaitu zebra. Silakan kalian baca pelan-pelan, pahami isinya, lalu kita akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Pertanyaan yang pertama, what is the text about? Tentang apa teks tersebut? Teks ini berjudul zebra dan merupakan text report. Definisi dari text report itu menjelaskan tentang sesuatu secara umum. Dari opsi yang ada, yang A, a general description of zebras, penjelasan umum tentang zebra. Yang kedua, physical appearance of zebras, penampilan fisik dari zebra. Yang C, daily behavior of zebra, tingkah laku sehari-hari zebra. Dan an explanation of zebra's life, penjelasan mengenai kehidupan zebra. Dari keempat opsi di sini, yang paling tepat adalah A, yaitu a general description of zebras. Sesuai dengan definisi text report, yaitu menjelaskan tentang sesuatu secara umum. Pertanyaan yang kedua,
How do zebras protect themselves from the enemies? Kalian perhatikan di situ kata kuncinya adalah protect themselves. Kata kunci ini bisa kita dapatkan di paragraf berapa anak-anak? Iya, ada di paragraf kedua, to protect themselves. Coba kita baca secara utuh kalimatnya. The black and white stripes on their skin help them to protect themselves from the predator. It allows them to disrupt the focus of the predator when they are moving in a group. Jadi intinya di sini, warna hitam dan putih dari kulit zebra ini membantu mereka melindungi dari serangan musuh. Predator dan enemies itu sama ya, yaitu musuh. Dan kulit mereka yang berupa strip hitam dan putih itu akan membuat bingung para predator ketika mereka berpindah dalam kelompok. Jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 2 ini adalah D, yaitu by moving in a group since the strips can disrupt the focus of the enemies. Cara zebra melindungi diri mereka yaitu dengan cara berpindah dalam kelompok atau dalam grup, karena strip mereka, garis-garis mereka itu membuat musuh tidak fokus kepada mereka. Pertanyaan yang ketiga, what is the main idea of paragraph 2? Kita lihat di situ paragraf kedua dimulai dari kalimat the appearance of a zebra is similar to a horse. The difference is their skin patterns. The black and white stripes on their skin help them to protect themselves from the predator. It allows them to disrupt the focus of the predator when they are moving in a group. The strip may look the same of human's eye, but it is actually unique, just like human fingerprint, and it is different from one zebra to the other. Kalian perhatikan di situ dijelaskan tentang penampilan dari zebra, ya. Zebra itu mirip dengan kuda, bedanya hanya pada pola atau bentuk kulitnya. Zebra mempunyai kulit berwarna putih dan hitam berupa garis-garis. Dan setiap zebra itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Dari kalimat-kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa paragraf kedua itu membahas tentang tampilan fisik dari zebra. Jadi jawaban yang tepat yaitu jawaban A, yaitu the physical appearance of zebra. Pertanyaan yang keempat, the text tell us about zebras of which of the following? Teks tersebut menjelaskan zebra tentang hal-hal apa saja berikut ini. Kita perhatikan dari paragraf 1 itu adalah keluarga zebra dan asalnya, yaitu dari Afrika. Berikutnya, di paragraf 1 kita juga bisa melihat dia berasal dari jenis apa. Kemudian di paragraf kedua menjelaskan tentang tampilan fisik zebra. Sedangkan paragraf ketiga, female zebra is ready for mating when they are 3 years old. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa itu membahas mengenai reproduksi. Jadi yang kita bahas di dalam teks zebra ini antara lain native, species, physical appearance, and reproduction. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan yang kelima, the underlined word in it allows them to disrupt the focus of the predator. Paragraf 2, as closest the meaning to, yang digarisbawahi di situ adalah disrupt. Kalau kita perhatikan, disrupt itu sinonimnya atau kata yang dekat artinya dengan disrupt adalah C, yaitu disturb atau mengganggu. Sedangkan A, command itu perintah, produce memproduksi, disturb mengganggu, sedangkan yang D, help
Jika kita artikan kalimatnya, ate itu menggantikan skin ya, membuat mereka mengganggu fokus predator. Jadi jawaban yang tepat adalah C, disturb. Baik anak-anak, kita akan berlatih untuk teks yang kedua. Judulnya adalah penguin. Kalian baca pelan-pelan, pahami isinya, dan nanti kita akan jawab pertanyaan satu persatu. Pertanyaan yang pertama, the writer writes the text to tell A. in the food of penguins, B. in the habitat of penguin, C. in the species of penguins, and D. in the main features of penguins. Kalian sudah mengetahui bahwa report itu menjelaskan tentang sesuatu secara umum. Dari opsi-opsi di sini yang mengacu kepada definisi dari teks report adalah C, yaitu the species of penguin. Sedangkan food, habitat, and main features itu merupakan bagian dari penjelasan umum. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan yang kedua, what is mostly described about penguin? Apa yang paling banyak dijelaskan tentang penguin? Dari teks di atas kita perhatikan pada paragraf 1 berisi tentang asal penguin, kemudian ciri-ciri fisik bisa kita lihat dari kalimat highly adapted for life in the water. Penguins have counter-shaded dark and white plumage and their wings have evolved into flippers. Berarti itu merupakan ciri fisik dari penguin. Kemudian kalimat yang berikutnya, most penguin feed on krill, fish, squid, and other forms of sea life caught while swimming underwater. Itu berisi, kalimat ini berisi tentang makanan atau mangsa dari penguin. Pada paragraf yang kedua, di situ dijelaskan tentang berat badan penguin, kemudian tingginya. Berarti pada paragraf kedua itu tentang physical appearance atau penampilan fisik dari penguin. Sedangkan paragraf yang ketiga di situ mengenai tempat hidup dari penguin atau habitat. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang kedua ini adalah D, yaitu their habitat, physical appearance, and prey. Pertanyaan berikutnya, compared to the bigger ones, smaller penguins live in, dibandingkan dengan penguin yang lebih besar, penguin yang lebih kecil tinggal di colder regions atau daerah dingin, warmer region, daerah yang lebih hangat, various temperatures, temperatur yang bervariasi, much colder region, tempat yang jauh lebih dingin. Kita perhatikan di paragraf ketiga ada kalimat among extinct penguin, larger penguin inhabit colder regions, while smaller penguin are generally found in temperate or even tropical climates. Jadi, penguin yang lebih besar biasa tinggal di daerah yang dingin. Sedangkan penguin yang lebih kecil biasanya ada di daerah beriklim sedang, bahkan di iklim tropis. Kalian tahu bahwa di iklim sedang atau tropis berarti jawabannya adalah iklim yang lebih hangat atau daerah yang lebih hangat. Berarti jawabannya adalah B. Pertanyaan terakhir dari teks penguin. Highly adapted for life in the water, penguins have counter-shaded dark and white plumage, and their wings have evolved into flippers. From paragraph 1. The underlined word means valuable, adjusted, demanded, dependent. Kata yang bergaris bawah dari teks di atas adalah adapted, yang artinya menyesuaikan diri. Pilihan jawabannya valuable artinya berharga, adjusted artinya menyesuaikan, demanded artinya dituntut, sedangkan dependent artinya tergantung pada. Jadi jawaban yang paling tepat untuk
Pertanyaan ini untuk kata yang sama artinya dengan adapted adalah B, yaitu adjusted, menyesuaikan. Okay students, this is the end of our lesson today. Anak-anak, ini adalah akhir dari video kita. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. See you next video. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.